Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Mary Putri Cahyani dengan NPM 2341138 dari kelas manajemen 23B Universitas Teknokrat Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan mengerjakan tugas untuk memenuhi tugas dari Miss Berlintina Permatasari, yaitu komunikasi bisnis. Nah, di video kali ini saya akan membawakan materi mengenai fokus group discussion atau FGD. Nah, apa sih FGD itu? Nah, FGD adalah diskusi yang dilakukan secara sistematis dan terarah dari suatu grup untuk membahas suatu masalah tertentu. Nah, adapun karakteristik dari FGD ini. Yang pertama, jumlah pesertanya. Biasanya jumlah pesertanya ini bisa dari 6 sampai 12 peserta yang masing-masing durasinya itu 1 sampai 2 jam. Nah, untuk suasananya dilakukan dengan santai dan informal. Mengapa? Karena hal ini dapat membantu para peserta merasa nyaman dan terbuka untuk berbagi pikiran mereka. Nah, adapun yang keempat itu moderator yang dipimpin, yang terlatih dan juga tidak memihak. Yang terakhir itu ada panduan diskusi. Nah, FGD ini harus dipandu oleh panduan diskusi. Mengapa? Karena hal ini akan menguraikan topik yang akan dibahas, pertanyaan yang akan diajukan, dan urutan diskusi. Nah, FGD ini memiliki berbagai kegunaan, baik dalam bidang penelitian, bisnis, maupun sosial. Nah, yang pertama itu dapat membantu peneliti atau pelaku bisnis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang akan dibahas. Yang kedua, itu ada peserta FGD ini dapat saling melontarkan ide dan kreativitas yang dapat membangun ide satu sama lain. Yang ketiga itu membangun konsensus, yaitu membantu kayak tentang suatu topik tersebut nih. Kayak hal ini tuh peserta FGD ini dapat mendiskusikan perbedaan mereka dan mencapai pemahaman yang sama. Yang terakhir itu dapat membantu meningkatkan komunikasi antar masing-masing kelompok yang berbeda gitu. Nah, untuk teknik pelaksanaan FGD, yang pertama itu menentukan moderator. Nah, moderator ini biasanya yang dipilih itu yang mampu berpikir kayak analitis dan dapat menyampaikan penjelasan topik yang baik. Yang kedua, mempersiapkan grup dan rencana terstruktur terkait kegiatan secara berlangsung acara tersebut. Yang ketiga, itu ada pemaparan topik pertanyaan terbuka. Nah, di sini topik diskusi akan dipaparkan secara spesifik. Selanjutnya, sesi pertanyaan akan segera dibuka oleh pelaksana tersebut. Nah, moderator inilah yang nantinya akan bertanggung jawab terhadap proses dan alur diskusi, sekaligus menjadi jembatan antara pertanyaan satu dengan yang lainnya. Yang keempat itu mencatat dan meringkas topik. Yang kelima itu ada yang paling terakhirnya itu proses mengelola data dan membentuk kesimpulan diskusi. Nah, adapun cara menjalankan FGD nih. Nah, yang pertama itu ada menentukan objektif atau tujuan dari fokus group discussion yang ingin dibentuk. Lalu menentukan pesertanya. Yang kedua, mengumpulkan data. Nah, dalam tahap ini nih, perusahaan akan mengambil kesimpulan dari pendapat peserta yang sudah berpartisipasi dalam FGD tersebut. Yang ketiga, itu ada analisis. Nah, kalian tahu nggak sih kelebihan dan kekurangan FGD? Nah, kelebihan dari FGD ini yang pertama itu mengumpulkan data kualitatif yang mendalam.
Yang kedua, menggali pemahaman yang lebih dalam melalui interaksi kelompok. Yang ketiga, mengungkapkan pandangan yang tidak terduga dari masing-masing peserta. Yang terakhir, menghasilkan ide-ide baru dan solusi kreatif. Nah, kekurangan dari FGD ini adalah yang pertama itu membutuhkan waktu dan sumber yang lebih banyak dibandingkan dengan metode penelitian lainnya. Yang kedua, itu ada FGD ini nih tidak cocok untuk topik yang sangat pribadi atau lebih ke arah sensitif gitu. Yang ketiga atau yang terakhir itu memerlukan moderator yang terlatih dan memfasilitasi diskusi dan juga tidak memihak. Cukup sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi banyak orang. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.